selamat datang di Sunrise Podcast. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengalaman buat traveler juga. Halo semua, selamat datang kembali di podcast JD. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pengalaman dua traveler yang sering bepergian ke Jepang dan Korea. Fokus kita hari ini adalah untuk membandingkan budaya negara tersebut dengan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Apakah mereka mempunyai budaya yang lebih baik atau tidak, dan alasannya kenapa. Sebelum kita mulai sinyal hari ini, bolehkah kalian sebut nama kalian bagi yang belum tahu? Halo, nama saya Darren. Halo, nama saya Nick. Baiklah, terima kasih untuk perkenalannya. Sekarang pertama-tama, bisakah kalian jelaskan alasan utama mengapa memilih Jepang dan Korea sebagai destinasi perjalanan, dan kenapa kalian sering ke situ? Sebenarnya alasan saya sederhana. Jepang adalah negara yang maju dengan disiplinnya tinggi dan dengan teknologi maju. Dan saya ingin membuktikan apakah gambaran itu benar. Selain itu, budaya populer mereka seperti anime dan makanan khas sudah mendunia. Oh, baiklah. Makanan khas itu contohnya apa yang sudah mendunia? Seperti tteokbokki, ramyeon. Contoh satu brand yang saya tahu adalah Shin Ramyun yang dijual di Indomaret dan Alfamart. Baiklah. Dan katanya kamu kan tadi sebut anime. Untuk kamu, anime favorit kamu apa? Nah, anime favorit saya adalah Demon Slayer. Oh. Aduh. Apakah kamu sudah menonton film Demon Slayer yang terbaru yang kemarin? Oh, belum. Jangan spoiler dong. Oh iya, siap-siap. Dan untuk Nick, apa alasan kamu? Iya, saya sebenarnya ke Korea karena saya penasaran tentang fenomena budaya yang namanya K-pop. Dan setelah setiap kali berkunjung, saya merasa itu bukan hanya hiburan, tapi juga cara untuk melestarikan budaya mereka gitu. Baiklah. Dan jika saya tidak salah, apakah Korea juga mempunyai budaya yang disebut dengan Korean drama atau K-drama? Oh, of course dia. Oh, dan apakah Korean drama favorit kamu? Oh, ini ada satu series yang pasti kalian sudah menonton, namanya Squid Game. Ya saya juga nonton itu Sudah. sangat bagus ya. Tapi walaupun endingnya agak gitulah. Sangat sedih endingnya, guys. Sangat sedih ini. endingnya. Dan mereka baru-baru ini bukannya baru menambahkan season ketiga ya? Iya, barusan waktu Oh. Juli kemarin. Dapat. Iya, betul. Menurut kamu apakah season ketiganya bagus? Ketiga sedih sih endingnya. Sedih ya? Jadi saya sampai nangis 2 hari kemudian. Oh, jadi intinya sangat sedih ya? Oh. Iya, baiklah, nggak apa-apa ya. Sekarang mari kita masuk ke inti perbandingan. Menurut kalian bagaimana budaya Jepang dan Korea dibandingkan dengan budaya Indonesia? Apakah lebih baik atau tidak? Jika dilihat dari sisi disiplin, sebenarnya Jepang jauh lebih konsisten. Contoh kecilnya budaya antri. Masyarakat Jepang rela mengantri dan masyarakat Jepang rela berantri tanpa berebut. Transportasi umum juga datang pada tepat waktu. Indonesia sebenarnya mempunyai nilai kesabaran dan sopan santun, tetapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari masih belum maksimal. Oh, jadi jika Indonesia mempunyai budaya yang dipunyai di Jepang seperti transportasi umum, berarti mereka perbandingan tidak terlalu jauh dong setelah itu. Ah, iya betul, Jason. Dan kalau di Korea nih, gimana budayanya di situ? Di sana tuh, iya. Di sana tuh orang lebih memiliki etos kerja yang lebih tinggi lah. Mereka lebih cepat berusaha dan lebih efisien, dan mereka selalu ingin yang terbaik. Namun jika dibanding di sini kan orang pada gimana ya, lebih ke kebersamaan lah pokoknya. Jadi bagus dong. enggak ada.
ya keluargaan. Oh iya iya. Iya. Kan di sini kan orangnya kayak lebih hangat gitu lah, lebih hangat, Lebih welcoming gitu ya istilahnya. Oh lebih iya muda, iya. gitu. Dan dan gak terlalu individualis juga orang Oh. sini. Seperti Jadi- gotong royong kan? Iya gotong Ya, royong. Oh iya 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 iya. Dan iya, walaupun di sana etos kerjanya tinggi, di sini itu watak eh, kebersamaan yang di sini adalah sesuatu yang kita harus unggul. Baiklah. Jadi itu menunjukkan setiap budaya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang jika saya ulangkan berarti Indonesia mempunyai sesuatu kelebihan dari Korea tetapi sesuatu kekurangan dari Jepang. Ya kan? Ya betul Jason. Berarti bisakah kayak kalian berikan saya contoh aspek positif lain dari Jepang dan Korea yang patut kita tiru di Indonesia? Sebenarnya salah satu aspek yang kita harus tiru dari Jepang adalah kesadaran lingkungan. Contohnya di Indonesia orang kurang berperhatian kepada sampah, dan di negara maju seperti Korea dan Jepang mereka mengerti peraturan dan norma-norma di lingkungan mereka. Oh, jadi di Indonesia berarti Indonesia sudah cukup tempat sampah ya Pak? Atau belum? Iya, Berarti hanya tergantung sikap orang-orangnya doang ya? iya betul Jason. Buat Nick, Korea gimana? Jadi yang di sana itu yang satu positif adalah transportasi umum. Dibanding yang di sini, di sana udah pasti lebih canggih lah. Kayak subway mereka aja kayak dibandingin MRT sini gak ada perbandingan lah pokoknya. Kayak di sana itu jauh-jauh lebih baik karena ada petunjuk yang jelas dan ya banyak lah pokoknya. Baiklah. Bagus sekali. Tetapi apakah budaya Jepang dan Korea selalu baik? Atau apakah mereka juga ada dampak negatif juga dibandingkan Indonesia? Tidak, sebenarnya Jepang itu negara yang maju, tetapi ada banyak kasus stres kerja yang dinamakan dengan istilah karoshi. Artinya kerja sampai kematian. Dan artinya disiplin yang terlalu ekstrim itu tidak baik buat kita. Oh, tapi apakah di Indonesia juga ada stres kerja? Oh ada, tapi lebih sedikit. Berarti dampaknya itu tidak sebesar yang seperti Jepang kan? Iya betul, mereka mempunyai kayak pressure dari bos mereka. Dan jika mereka mau resign dari job mereka ada terpaksaan, ada Oh iya. penghinaan. Oh. Jadi mereka dipaksa untuk tinggal untuk kerja. Jadi itu berarti keunggulan Indonesia juga dong dibandingkan Jepang ya? Ya Indonesia lebih peduli kepada karyawannya. Walaupun mereka nggak serajin Ya walaupun gaji lebih kecil juga. Baiklah. Kalau Nick? Di sana kompetisi sosial itu sangat ketat. Dari sekolah sampai dunia kerja semua penuh tekanan. Jadi angka depresi cukup tinggi sih. Dan dibanding sama Indonesia kehidupan kita lebih santai dan masih ada waktu untuk bersama keluarga kita lah. Jadi berarti Jepang dan Korea depresi dan stres kerja itu tidak terlalu beda ya katanya dampaknya. Iya. Jadi bisa disimpulkan keunggulan Indonesia ada di sisi keluargaan dan gotong royong. Sedangkan keunggulan Jepang dan Korea ada pada disiplin, kerja keras serta teknologi. Apakah kalian setuju? Saya sangat setuju. Saya harap MRT di Jakarta lebih canggih. Iya. Kalau kamu kenapa? Ya saya setuju. Saya kalau Indonesia bisa mengembangkan disiplin ala Jepang dan etos kerja Korea,
dan keluar dari Indonesia, maka kita bisa menjadi bangsa yang lebih bagus. Dan saya juga harap Indonesia lebih mematuhi norma-norma yang ada. Contohnya beberapa hari yang lalu ada kasus ojol online yang meninggal. Sebenarnya pemerintah di Jepang lebih mempedulikan warga-warganya daripada pemerintah di sini. Pemerintah di sini melakukan korupsi dan sebenarnya warga-warga Indonesia kurang literasi. Oh, sangat menarik. Jadi jika Indonesia tidak punya itu, kita akan menjadi negara yang lebih berkembang kan? Yang lebih maju. Baiklah. Jadi sekarang pertanyaan saya yang terakhir, apa pesan kalian untuk masyarakat Indonesia yang ingin traveling ke Jepang atau Korea? Nah, sebenarnya kalau kita mau ke Jepang atau Korea, kita harus mematuhi norma-norma yang ada. Kita harus memikirkan hal yang positif dan kita harus mempelajari budaya dan kultur mereka. Karena kultur kita dan mereka sangat berbeda. Dan Nick ada yang mau tambah satu? Pesan saya adalah meskipun sebanyak kagum kita kepada budaya lain, jangan lupalah budaya kita sendiri. Tetapi budaya di Indonesia itu seperti apa ya? Ya kayak sinetron gitu atau enggak dangdutan. Oh iya, boleh. Oh iya ya. Jadi terima kasih atas wawancaranya dari Nick dan Darren. Dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa budaya Jepang dan Korea memiliki banyak hal positif, tetapi budaya Indonesia juga tidak kalah kuat. Apakah benar? Ya, betul Jason. Betul. Jadi kesimpulannya adalah yang penting adalah bagaimana kita belajar, meniru hal baik dan tetap menjaga identitas bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.